Oke, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah nyata yang jujur aja lumayan bikin merinding. Ini adalah cerita langsung dari seorang pria yang pernah ikut dalam ritual pesugihan paling kontroversial di Indonesia, perjanjian gaib di Gunung Kemukus. Coba deh, bayangin seandainya Anda lagi kepepet banget sama utang. Sejauh apa sih Anda berani melangkah? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari keputusan nekat yang diambil narasumber kita, Mas John, waktu dia lagi di titik paling rendah dalam hidupnya. Nah, kisah kita kali ini berawal dari rasa putus asa. Kita kenalan dulu sama Mas John dan situasi pelik yang bikin dia gampang banget percaya sama sebuah ajakan yang kedengarannya mustahil. Jadi, ini kejadiannya tahun 2008. Mas John, yang profesinya supir truk, punya utang sebesar 40 juta rupiah. Dulu jumlah segitu gede banget loh. Uang itu dia pinjam buat menebus rumah warisan keluarganya. Jadi bebannya terasa berat banget. Ceritanya tuh berawal dari hal yang nggak disengaja. Waktu truknya mogok di Sragen, Mas John ini ngobrol sama penjual nasi goreng. Nah, karena dia emang suka hal-hal mistis, dia dengar cerita soal ritual yang katanya bisa bikin kaya dengan cara yang aneh, tukar pasangan di Gunung Kemukus. Nah, dengar janji kekayaan instan gitu, Mas John langsung tergoda dong. Dia pun nekat bertindak. Tapi, langkah pertamanya ini justru jadi sumber masalah besar di rumah. Masalahnya, Mas John tahu banget istrinya nggak bakal setuju kalau dibilang syaratnya harus tukar pasangan. Jadi, ya dia bohong. Detail paling penting itu dia sembunyiin. Bilangnya ini pesugihan aman, nggak pakai tumbal. Dan benar aja, pas sampai di sana dan ketemu kuncen atau juru kuncinya, semuanya kebongkar. Pas denger syarat yang sebenarnya, istrinya langsung ngamuk. Saya lebih baik nggak kaya kalau caranya begini. Saya mau pulang sekarang. Wah, bisa kebayangkan gimana marahnya? Meskipun udah ditolak mentah-mentah sama istri, rasa putus asa Mas John tuh udah diubun-ubun. Dia nekat. Dia balik lagi ke Gunung Kemukus, tapi kali ini sendirian. Oke, jadi gimana caranya ritual sendirian? Nah, ini dia langkah-langkah yang dikasih sama si kuncen. Pertama, ketemu kuncen lagi. Terus melakukan tirakat atau semacam ujian spiritual. Abis itu, dia harus nunggu sampai pasangan ritualnya datang, baru deh melakukan ritual penyatuannya. Terakhir, mandi dan ambil air suci. Nah, di sini nih bagian gaibnya mulai kerasa banget. Waktu lagi tirakat semalaman, Mas John mimpi berhubungan sama seorang wanita cantik. Anehnya, gak lama setelah dia bangun, dia dipanggil ke rumah kuncen. Dan di sana udah ada seorang wanita nungguin dia, namanya Kesih. Ternyata dia juga datang ke sana karena masalah utang. Inti ritualnya yaitu melakukan hubungan intim sama pasangan yang bukan suami istri di sebuah lokasi khusus di sana. Tapi Mas John ngerasa ada yang aneh banget. Dia bilang staminanya itu kayak bukan stamina manusia biasa, seolah-olah ada kekuatan lain yang ngebantu dia. Bikin merinding ya. Oke, perjanjiannya udah sah. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya ini cepet banget, dramatis, dan bener-bener mengubah hidup Mas John. Hasilnya itu gila sih. Air suci dari sendang Ontrowulan yang dia bawa pulang, dia tetesin ke masakan istrinya. Dan warung makan kecil mereka langsung meledak. Bayangin, dari yang biasanya cuma dapat 300.000 sehari, omsetnya langsung loncat jadi 2 juta per hari. Tapi ya gitu, namanya juga pesugihan, pasti ada syaratnya. Kekayaan ini bukan cuma sekali dapat terus selesai. Ada aturan main yang super ketat. Ritualnya harus diulang tiap 35 hari sekali pas malam Kliwon. Harus sama orang yang sama sih Kesih itu. Tempatnya juga harus di titik yang sama persis. Terus tiap kali pulang harus bawa air suci lagi. Dan keuntungannya dibagi. 60% buat Mas John, 40% buat Kesih. Dan cara ini emang manjur banget. Masalah utama yang bikin dia nekat ngelakuin ini semua, yaitu utang 40 juta, bisa lunas total cuma dalam waktu 2 bulan. Cepet banget kan? Awalnya semua kelihatan sempurna. Uang lancar, utang lunas. Tapi pas ritual kelima, perjanjian ini mulai nunjukin sisi gelapnya. Sisi yang benar-benar mengerikan. Ini dia momen horor pertamanya. Pas lagi ritual, tiba-tiba Kesih teriak ketakutan. Katanya dia ngeliat wujud Mas John itu bukan lagi Mas John, tapi berubah jadi sosok lain yang menyeramkan. Dan terornya nggak cuma berhenti di gunung. Efek gaibnya mulai bocor ke kehidupan nyata Mas John. Bulan berikutnya, giliran dia yang ngalamin. Waktu dia mau berhubungan sama istrinya di rumah, dia kaget setengah mati karena dia ngelihat muka istrinya berubah jadi muka Kesih.
Wah, ini udah kacau banget. Jadi, perjanjian ini ada akhirnya. Syaratnya harus berhasil melakukan 8 kali ritual berturut-turut untuk bisa dapat kekayaan abadi. Tapi, pas di malam terakhir, malam ke-8 yang paling penting, semuanya justru berantakan. Kita rekap sedikit ya perjalanannya selama 8 bulan ini. Bulan pertama, sukses besar. Bisnisnya booming. Bulan kedua, utangnya lunas. Nah, masuk bulan kelima, teror perubahan wujud itu mulai muncul. Dan puncaknya ada di bulan ke-8 di ritual penentuan. Dan akhir ceritanya, aneh banget. Di malam ritual ke-8 itu, Mas John ketiduran. Tapi ini bukan tidur biasa. Istrinya udah coba bangunin berkali-kali, tapi dia nggak bisa bangun sama sekali. Dia baru bangun jam 10 pagi, jauh lewat dari waktu ritualnya. Seolah-olah ada yang nahan dia biar gagal. Terus, apa dampaknya setelah dia gagal di ritual terakhir? Kekayaan ajaibnya langsung hilang. Bisnisnya balik lagi normal kayak dulu. Sihirnya udah lenyap. Dan yang lebih parah, dia jadi ngerasa males banget, kayak nggak punya semangat hidup. Tapi untungnya, satu hal yang tetap, utangnya udah lunas. Jadi dari semua pengalaman gila ini, apa sih pelajaran yang didapat Mas John? Dia akhirnya sadar. Dia bilang, keramatnya orang tua itu lebih ampuh daripada keramatnya siapapun. Intinya, berkah yang sesungguhnya itu bukan dari pesugihan atau jalan pintas, tapi dari bakti kita ke orang tua. Sebuah pengingat yang dalam banget ya.